Aku adalah salah satu tersangka yang kabur. Yang operasi diam-diam. Masih pakai duit ortu tapi bisa-bisanya kurang ajar. Wow. Internal mental level ya kan, itu kayak gue mirip bapak gue. I don't like my dad, man. Mentang-mentang gue cakepan sekarang baru lo perhatian. Anjir. Dan ini tuh aneh-aneh nih. Kamu pakai L implant 10 tahun harus ganti. Betul. Daripada treatment berkali-kali langsung aja operasi. Setuju. Lebih hemat dan rupiah tuh melemah ya guys. Halo semuanya, welcome back to my Venus TV podcast. Balik lagi dengan aku, Nosa. Dan aku Laras. Oke, ini kita udah agak misterius gini ya, Iya. tapi karena kita mau bahas topiknya ini yang cukup serius nih. Oke. Laras tahu nggak ternyata gak cuma nikah aja yang bisa kawin lari. Terus apa dong? Bisa operasi lari juga alias kabur. Gak bilang-bilang. Operasi lari? Betul. Nah ini kita akan bahas karena kebetulan bintang tamunya juga mengalami hal yang sama atau melakukan hal yang sama. Apakah dia seorang maling kundang? Betul, apakah dia seorang malin kundang operasi ke Korea nggak bilang-bilang? Langsung aja kita tanya langsung. Kak Nadia Tilam. Welcome Kak Nadia Tilam. Apa kabar? I'm good. Gimana kabar kalian? Baik banget. Kok kita kayak baik banget ya? Baik kok, baik katakan kamera sekali. Baik banget. Baik banget. Nah, mungkin untuk teman-teman di luar sana yang belum tahu, boleh nggak sih perkenalkan diri terlebih dahulu, Kak? Jadi halo, namaku Nadia Tilem, bisa panggil Nadia. Aku adalah salah satu tersangka yang kabur. Yang operasi diam-diam. And basically now I'm a student. Jadi maju aku masih kuliah, kerja, content creator dan brand new face. Mantap sekali perkenalannya. Masih pakai duit ortu tapi bisa-bisanya kurang ajar. Wow. Ternyata melarikan dirinya pakai duit orang tua. Kita harus contoh kayaknya ya. Saya kayaknya kita belum bisa kayak gitu ya. Nah, kalau boleh tahu ya, aku kan kebetulan pas itu nemenin Kak Nadia juga. Iya. Pas itu Korea sempet pas awal-awal tuh di konsultasi aja sih sebenarnya. Boleh gak sih Kak share-share nih gimana dulu, mungkin ya kalau aku lihat wajahnya itu masih kayak kurang undefined, sekarang udah V-shape gitu. Kalau dari Kakak sendiri gimana rasanya? I feel like the first one yang aku notice setelah pulih 3 bulan ya kan, is that aku gak bisa mangap. Jadi dulu tuh aku bisa mangap gede banget ya kan, makan sushi, makan steak hop. Sekarang tuh cuman kayak up, kecil, karena memang dipotong kan. Kedua itu nafas. Itu aku sampai hari ini ya ngupil tuh pakai cotton bud. Gak masuk emangnya? Kok masuk melebar. Takut balik lagi ya. Sayang. Jadi kayak cotton bud bener, semuanya. bener. Tapi overall tuh lebih kayak sekarang diem bengong aja tuh bengong cantik gitu. Kalau kita kan dulu harus ngatur angle. Iya lagi. Kita kalau sekali bengong udah bucin gitu. Kalau ini Soalnya perfect gitu ya. Kapan hari juga sekalian apa sih fat reduction, aptosis, AQ. Jadi Jadi lemak itu. Jadi bener-bener sisa kayak baby fat aja sih kayaknya ya. I don't know. Tapi Apa tuh? sejalan dengan yang tadi aku bilang, kita tanya langsung, apakah beneran gak bilang ke Korea? Enggak. Why? Kenapa? Kayak waktu itu November ya. Iya, gue masih ada kelas. Masih sekolah, udah kabur. Jangan-jangan ntar dosennya nggak boleh nonton lagi nih. Enggak, udah tahu. Oh, udah tahu. Oke. Jadi yang gue ada kenal dosennya tuh gue akalin, Bu, sir, saya mau Korea ngapain? Ya kan? Jadi kayak absennya tuh nggak usah pakai jatah. Dan yang gue nggak kenal, gue nggak suka, ya udah bodo amat, habisin jatah. Jadi tuh semester lalu tuh aku tuh full absennya tuh ya. Udah kepake ya. Demi bolos 2 minggu. Wow. Oh my Enggak, tapi kenapa nggak bilang Kak Amin kalau misalnya orang tua tahu emang bakal against kayak nggak boleh atau Pastilah. gimana? Pasti kan.
emang kayak merentang banget kayak kenapa sih atau gimana kira-kira jawabannya? Jujur gue gak pernah nanya lagi. Pas tahu tuh pas udah di sana atau gimana? Justru kalau my mom itu tahu karena aku tuh kasih WhatsApp bubble. Jadi kayak pas gue bangun, ingat gak sih masih ada baru bangun di sini, I was like, good morning from Korea. Oh my god. Pas lagi bengkak lagi di mami-maminya gitu, gue gini, mama aku tuh kirim kalau nggak salah jam 5 pagi ya kan, soalnya kan mau foto sunrise. Itu jadi jam 8 gitu dia bangun langsung telepon temannya dia di Korea untuk temenin aku. Sedangkan my dad itu 2 hari setelah operasi. Baru tahu. Soalnya waktu itu kan matanya kan aku juga double eyelid kan, jadi itu bengkak banget. Dan pas bengkak banget tuh tiba-tiba ada WhatsApp video call. Aku kira manajerku, aku kira bestiku. Pas gue pencet, ting, suara bapakku. Dia langsung bilang, dia kira aku digebuk. Ya ampun. Sumpah real shock karena aku pikir maksudnya bener-bener yang kayak nyampe Korea udah tahu baru operasi. Ternyata bener-bener operasi dulu baru tahu. Wow. Soalnya kalau nggak pasti mereka ngocel lah, apalah dramanya lah. Tapi my dad lucu banget pas dia tahu kamu jangan kemana-mana sendirian. Kau pakai kartu apa? Langsung transfer 10 juta. Kasih ini. Tapi semuanya dirahasiain dari semua orang atau emang cuma bener-bener orang tua doang yang nggak tahu? Jadi yang tahu itu manajerku, bestiku, dosenku, itu aja lagi. Jadi dosen lebih utama ya dari orang tua gitu. Masa kalau gue bolos, Iya, bener juga nggak sih. lucu ya, nggak lucu. Wow sih. Kalau misalnya dari kakak sendiri nih, kan udah kelihatan juga ya bedanya. Orang tua ada komen gak sih? Apa kayak udah gue bilang ngapain lo OP atau gimana tuh kak? You want me to be brutally honest? Boleh. Aku nggak tahu mamaku iri atau enggak. Oh. Tapi dia itu kayak pasif agresif komplimennya. Ngerti gak sih? Soalnya kan waktu itu pas lagi bengkak-bengkak itu kan lagi bule-bulenya banget mukaku. Bener-bener kayak ketarik lah, mancung banget. Tinggi banget. Iya. Ini jadi bener-bener kata tuh kayak orang bule bahkan gitu loh. So she keep giving me passive aggressive comment. Apa sih kecantikan yang dulu loh. Tapi pas lagi diam, gue lagi good mood ya kan, ih hidungmu cantik banget. Ngerti gak sih? Ngengong. Kalau my dad itu luar biasa. Seumur hidup aku tuh papa tuh gak pernah pelatihan. Tapi setelah OP, setelah bisa ngerawat diri, lebih cantik sekarang ya kan. Tiba-tiba for the first time in my life ya, ada kedinginan. Oh sih. Bingung ya. Soalnya dia itu bener-bener my dad tuh terkenal, I think udah reputasi gue udah ketahuan lah, playboy. Ada cewek cantik, bener tuh leher tuh bisa kayak muter 180 derajat. Dan kayak shit now, sorry. Mentang-mentang gue cakepan sekarang baru lo perhatian. Anjir. Tapi ya it's something yang agak percaya gak percaya sih. Tapi he is much gentler with me now, much nicer. Dulu aku mau belanja apa tuh kayak ditahan-tahanin, sekarang kayak oh ya biar tambah cantik, oke. Iya. Maybe ya gak tahu lah. Berarti ada positifnya. Untungnya emang hasil operasi juga bagus gitu kan. Untung jadi bagus ya kak. Lebih cewek kayak di mata dia ya. Kalau enggak udah nggak easy tuh operasinya jelek pasti nyanyi pasti gitu. Tapi so far nih selama udah istilahnya kabur ya untuk operasi. Kabur. Ada nggak sih merasa bersalah atau kayak ya udah ini ternyata keputusan paling tepat. Udah lagi kayak ini kan it's my life. Iya, Mom, my please, body kayak my gitu. choice gitu. Enggak sih, emang udah wishlist dari lama. Udah wishlist dari lama, kayak aku merasa kayak aku orangnya efisien kan, ambisius, efisien, to the point. To the point banget sih kak. Iya, to the point tiba-tiba banget. langsung ke Korea. Jadi gue mikir-mikir kalau if by being pretty, 1 kali surgery yang permanen, downtime-nya itu juga reasonable, can improve my quality of life, so be it. Ngerti gak sih kalau orang kan, apalagi zaman sekarang orang lebih takut dijulitin ya kan daripada operasi. Bener. Nggak bersyukur sama anugerah Tuhan. Ngapain ini udah bagus-bagus. Ucapan netizen banget lagi ya. Ya tapi berarti bener bukannya nggak menghargai, tapi emang tadi kan alasannya karena pasti takut
Nyam-nyam dulu dari awal kalau udah bilang Some kan. people pasti takut nyam-nyam-nyam, some people takut operasinya, and some people lebih takut jelek. Iya sih. Jadi I feel like itu yang paling common yang orang-orang sering takutin sih tentang operasi plastik. Iya. Tapi sebenarnya nih Kak, kalau dari operasi kan Kak tadi bilang sebenarnya udah pingin dari lama. Emang alasannya apa? Kenapa pinginnya tuh dari lama? Capek treatment. Lu bayangin kalau gue harus botox 10 juta tiap tahun. Iya. Gue mending bayar 200 juta sekali potong tapi seumur hidup. Karena aku kapan hari Kak, aku tuh totalin I have my own orang accountant kan buat tax ya kan. 2023 sampai 2024 itu 1 tahun. 2025 lah. 2 tahun itu pengeluaran gue untuk beauty treatment doang itu 250 juta. Itu sama aja kayak sekali iya, operasi. My beauty product yang aku belanja itu 30 juta ditambah endorsement. Jadi tuh total I spend on treatment alone the past 3 years ya kan 500 mil. Iya, berarti Itu setara dengan operasi. Di plastik. iya. Wow. Maksudnya kalau sebenarnya treatment akan lebih mahal karena kalau nggak operasi kan berarti it means harus treatment lagi terus-terusan kan. Itu kalau operasi kan istilahnya kayak ya udah sekali operasi Kelar. Dan bahkan ada beberapa treatment yang kayak misalnya Kakak concernnya botox nih. Iya. Kan pasti ya kalau mau botox lebih ke ototnya gak sih, bukan tulangnya. Jadi mau botox ratusan kali, kalau mau V-shape ya gak akan se-V-shape face contour. Apalagi nanti botox ya kan, kamu tuh kalau orang suka ngerokok, suka makan gak bener, terus panas-panasan itu bakal cepet hilang. Iya. Iya, makan pedes apa-apa tuh bakal cepet hilang efek botoxnya. Tapi those on a physical kayak for me it's like hemat to the point. Langsung ini ya udah why not? Tapi on a internal mental level ya kan itu kayak gue mirip bapak gue. I don't like my dad man. itu yang aku lihat di video sih tiba-tiba kayak iya karena papa aku mirip papa aku. Iya, jadi di video aku bilang papaku jelek, emang jelek. Atau Nanti kamu gak dijajanin lagi lah. Sudah jujur aja jelek banget. tapi papa kakak nonton videonya gak sih pas kakak bilang tiba-tiba kayak Gua blok dia. Tapi bapak kamu kan gak block my Venus kan Kak? Iya lagi. Tapi ya basically karena mirip sama papa sama mukaku dulu tuh mirip sama papa sama mama, jadi kayak tipe ngaca tuh aku sedih. Kakak waktu Korea berarti total operasi yang diambil tuh apa aja sih? Total forehead reduction. Forehead reduction. Oh. Terus double eyelid. Ya kan double eyelid, eye reconstructing. Jadi ini lebih deket, ini lebih naik dikit. Terus rhinoplasty, alar reduction, dagu potong ini, fat ditarik, and apa lagi ya? Berarti yang face contour ya? Face contour, iya, face contour termasuk ini sama apa lagi ya? Nggak inget lagi. Borongan ya. Borongan kayak itu aja deh. Sebulan atau 3 bulan sebelum OP itu nggak boleh minum, nggak boleh rokok. Iya. Dan 3 bulan setelah OP itu juga nggak boleh minum, nggak boleh rokok. Iya. Jadi plus waktu itu potong rahang karena satu mulut tuh penuh jahitan, nggak bisa ngunyah Kak 1 bulan lebih. Akhirnya juga mau gak mau jadi diet Mau nggak ya? mau tuh ya gue Iya, mengecil. Ini lambung tuh nggak bisa makan banyak lagi dan emang kebak sampai sekarang. Kita harus coba. Berarti kita supaya kontur ya. Kita harus cobain, siapa tahu lambung kita ikut terbiasa makan Iya, kecil Bener-bener. gitu. Karena terus sekarang terbiasa cari makanan terus ya kalau kita. Aduh. Kalau boleh tahu nih Kak, dari banyaknya yang tadi, itu kira-kira yang paling Kakak kayak takut nih gue ambil tuh apa? Rahang. Karena aku udah tanya semua orang pada bilang sakitnya gak manusiawi, dan iya. Hari pertama tuh kayak setan Kak, bener-bener. Ya Allah, gue tahu sakit tapi painkillernya kurang kencang. Kalau bisa dikencengin doksinya. Karena kayak waktu itu kan aku inget banget Hamin 1 before operasi, jam 12 tengah malam itu aku udah stop makan. Jadi sebelum itu gue udah makan kepiting, gue makan udang, gue makan apa, gue tuh ke Myeongdong, ke segala-galanya abalem gue sikat tuh makan semua. Jadi pas jam 12 sampai operasi tuh gak boleh makan, gak boleh minum, Puasa kosong. ya. Ditambah itu kan udah 10 jam, ditambah operasinya tuh 7 jaman ya. Malam jam 7 selesai kan ya. Malam ya. Iya selesai malam kan, jam 7 deng. Terus itu udah 24 jam lebih, tenggorokan kamu tuh keringnya minta ampun. Pertama dirasa tuh tenggorokan yang gak enak banget itu, sakit banget itu. Bener-bener kayak mau nafas aja tuh kayak Tapi face contour itu berarti dari awal kakak mau kah atau emang
ya dari itu salah satu yang direkomendasi dokternya, tapi kakak emang nggak mau sebenarnya awalnya. Karena aku capek edit foto. Selama ini Capek. ya. Orang lain bilang ada mau yang sinus lah, kesehatan. Enggak, gue capek edit foto. Jujur-jujuran aja ya. Jujur-jujuran aja ya please. Tapi kayak lebih enak itu sekarang tuh muka tuh lebih kecil. Kalau jujur nggak beda jauh dari foto karena aku dapet muka yang selama ini gue edit. Manifesting Oke. kocak. Berarti tapi masalahnya jadi orang nggak komen kakak kayak nggak ada beda dong. I think bedanya di hidung deh Pangkat. Ya karena Hmm. memang center di muka kan. Dan dulu sebenarnya tuh hidung aku tuh walaupun gue udah edit tapi nggak bisa naik. Iya. Editnya cuma di alar doang. Tapi hidung emang beneran mau operasi kan, bukan karena sinus, karena apa gitu kan kak? Kok bisa satu, aku tuh tipe orang kok bisa satu semua jeder langsung jeder aja sih. Soalnya ATM-nya juga segini. Iya Pak. Enggak. Kalau kita kan limit ya, iya betul. Soalnya kalau satu-satu tuh kayak Betul. nanggung. Tapi I Please. did look beberapa yang di Indo juga. Cuman aku lihat ada satu kakak kelasku di dokter tahu nggak sih? Tapi nggak tahu cabang yang di mana. Sehingga pada cerita hidungnya ngeng. Akhirnya revisi kah? Nggak tahu. Mungkin bisa call my Venus kalau butuh. Iya. Kamu rekomendasiin kita Iya aja. kak, betul. Boleh. Iya sih. Tapin deh, Mas. Iya boleh. Yang tadi tante mamanya kakak juga kalau mau. Iya. Tante gue ada loh jadi. Oh iya? My friend my tante punya friend. Katanya udah kontak kalian. Tapi Wah. banyak sih. Banyak sih Thank kayaknya. you. My Nanti Venus. boleh kalau Tante-tante tuh paling rekomendasi percaya. dari Nadia Tilem gitu. Iya, suruh ngomong gitu kan. Nanti biar Iya, kita biasa kasih. teman-temanku tuh pada ambil rekomendasi liposuction. Karena I did it ya kan. Mereka semua langsung ngambil. Yang muka itu I feel like mereka masih takut sih. Iya. Takut. Cuma aku they all love the nose. Iya. Emang bagus. Gak tahu sih. Bagus kak. Tapi kalau kakak sendiri gak suka. Justru natural banget. Kok masa sih nanya? Gak suka. Emang bagus, aku kayak kakak bagus banget gitu loh. Tapi natural banget sampai orang kira ini tuh muka asliku. Iya. Tapi berarti omongan netizen salah loh kan. Udah operasi mukanya template sekarang. Itu kan berarti enggak kan kak? Beda-beda tetep tuh netizen. Tapi kalau template gak tahu sih, aku lagi ngebayangin diri gue kok aneh-aneh gimana ya. Iya kak, jangan lah kak. Duit kamu unlimited masa mau jadi ani-ani? Penasaran. Gue pernah ya kan kata temanku nih, kalau kamu mau kayak katanya kalau kamu pernah sama Angga Donat, kamu main aja ke Cock and Screw. Gue main tuh sama teman gue rame-rame anak-anak kecil kan. Iya. Kita duduk tuh, kita liatin auto om-om. Template anjir omnya juga. Tapi Gimana kita sering kak ke Cock and template-nya? Screw loh kita juga, tapi kok enggak Tapi ada. penting kita makan berat, Oh iya, orang bener, gak bener. mau. Orang Kalau nyamperin duduk juga di bar takut ya. disamperin, Kak. Bener. Oh gitu ya? Iya, kalau kamu buka Katanya, table di Cock and iya. Screw, masa orang random datang ke table aneh gak kak? Iya sih. Iya kan, makanya Oh, kamu kita kayaknya tahu makannya rekomendasinya kita harus jelek belajar nih deh. sama dia. Kamu mungkin ke bar yang apa ya? Tolong prompter, bar apa? di sisi TCC aku gak boleh masuk 25. kamu belum 25. Berarti kamu belum sah jadi ani-ani. Bener harus Itu 25 dulu jawabannya. ya. Iya 25 sekarang. Dulu aku waktu itu mau masuk pas masih umur 19 bilang 21. Sekarang udah 21 bilang 25. Iya, emang di sisi Ani-ani 30 masih ani-ani. Eh, Terlalu telat ya. agak Agak oh ya ya. expire 30. Iya. Enggak kelihatan. Nggak Oh my kelihatan ya. Tolong ngomong sekali Kak, agak deketan ke mic Kak. Terima kasih katakannya dia tuh gak kelihatan 30. Kelihatan sumpah. Oh, aduh aku jadi senyum terus nih. Ngomong nih kak, kalau misalnya kakak kan udah jadi secantik inilah ya istilahnya. Belum cantik banget lah, gue masih proses. Masih proses. Iya. Oke. Kalau Belum misalnya ini. nambah soon lah ya, semoga bisa calling aja kalau Betul. mau. Kalau misalnya kakak nih ada nggak sih ketakutan misalnya kalau orang-orang di Indonesia apalagi ya paling takut itu kadang hidung gitu, karena Iya. banyak banget hidung-hidung yang Gagal. bisa gagal. Itu dan, gimana tuh? dan rapuh banget actually. Apalagi pas aku ingat banget H+1 setelah OP, aku kan merasakan aku pegang-pegang hidungku ya kan. Rapuh banget kak, kayak bisa digeser gitu. Rapuh, bener-bener rapuh dan dan aku juga waktu itu hidung itu kan harus dengerin dokter. Jadi waktu konsultasi dokter tuh saranin pasang tuh setinggi ini. Gue takut dong kayak yang Iya. setinggi orang tuanya. Pip.
Pip kayak pip ya. Orang tuanya soalnya memang punya dia tuh nggak turun. Ya kan kasusnya dia tuh nggak turun. Jadi dia tuh suruh sama sini biar pas turun itu masih ada tinggi. Iya. Sedangkan gue bilang nggak mau, takut turunin dikit. Hasilnya pas ditaruh di sini awal baru OP kan sekitar hidung batang di sini. Iya. Setelah 6 bulan tuh langsung turun ke sini. Dan actually makin turun. Gitu. Jadi I wish aku dengerin dokter itu lebih detail, ngupilnya tuh lebih gentle karena udah gede sebelah. And overall tuh memang hidung tuh paling rapuh sih. Kamu soal tidur dikit, apa bersin kekerasan tuh kerasa gerak guys. Berarti sempet takut mau ngapa-ngapain dong awal operasi hidung, kayak mau bersih, mau megang-megang. Kayak itu loh, apa sih yang travel Neck pillow gitu. Iya, neck pillow sebulan. Terus pakai face masknya 1 bulan juga. Tapi ada prosedur nggak mungkin yang kayak kakak mau operasi, let's say parts lain, tapi dari dokternya kayak jangan, nggak disaranin. Ada. Jadi pertama hidung, ya kan? Kayak hidungnya tuh kayak aku the one I ask itu justru hidung aku nggak tahu, makanya I leave it to him. Kedua yang dia nggak recommend is actually the forehead. Aku minta mau potong jadi 3 cm, dia bilang bakal aneh 4 cm aja dulu. Karena dulu tuh aku tuh 5 cm. Kocak 5 cm diukur gitu gue. And then another thing is like jaw contour. Pokoknya basically he suggest a lot lah biar kayak lu. Dan emang operasi tuh gak bisa 100% mirip. Iya. Cuma untuk mata sama hidung gue kasih reference plek ketiplek Kak. Wow. Ingat gak sih foto yang gue minta itu? Enggak ya? Udah Nggak lupa ingat ya? Kak. Nanti plek ketiplek itu dokter bener print paginya dilihatin abis itu ya kayak sendiri. Oke, nah kalau dari pemilihan sendiri kan kita tahu ya kalau kakak kan di brown. Boleh tau gak sih alasannya kenapa? Banyak yang rekomen. Oke. Jadi gue juga kena racun orang. Racun. Tapi overall aku denger brown tuh lebih kayak it's more trendier and more kayak apa sih? Ya brown emang buat anak muda. Ini dari muda tambah muda lagi. Apakah aku udah ketuaan buat di brown, Ra? Mungkin Kak. Ya, brown please. Mau. Kalau dibandingin rumah sakit lain berarti udah sempet dibandingin kayak mungkin di Indonesia atau di negara Oh lain. ya. Sebenarnya tuh kalau mau surprisingly ya, harga Indonesia sama harga Korea is exactly the same. Operasinya. Kayak aku tanya-tanya rhinoplasty. Bukan yang ani-ani punya klinik yang 20 juta rhinoplasty ya. Gue Oh, takut iya banget dong. Tuhan gue lihat itu. Dan hasilnya tuh semua mirip L implant soalnya. Oh iya, karena udah. di Korea juga udah nggak ada yang Udah nggak pakai ada, implant, iya. udah kayak di Iya. ban. Dan ini tuh ani-ani nih. Silakan. Kamu pakai L implant 10 tahun harus ganti. Betul. Sedangkan dengan IGA aja langsung. Even for me, ini dokternya di Brown tuh keren banget karena ini IGA tuh bukan punya aku. IGA donasi. Donate. Iya, keren banget. Menurut gua keren Jadi banget nggak sih. harus dirobek, nggak harus diambil. Nggak Terus kayak sakit. kesakitan. Aduh, gitu ya. nggak bisa jalan. Tapi kamu di mix kah implan dan juga IGA? IGA. Lupa lagi. Kayaknya mix deh. I think ada implan deh. Oh, jadi harus diubah ya? Hah? Harus diubah ya 10 tahun lagi? Enggak. Oh ya? Iya, karena kayak sebenarnya implan-implan yang dipakai di Korea itu mostly udah safe untuk jangka waktu yang see. sangat panjang. Selama gitu. nggak ada kayak masalah sama hasilnya nggak harus diubah. I see. Tapi L implant tuh ya memang ya visually, aesthetically emang cakep sih. Karena emang terstruktur dan memang Iya. jadi doang. Sedangkan IGA kan harus dibentuk. Betul. sebenarnya. Iya. Lebih gampang sih mungkin kalau buat dokter kayaknya ya langsung cuk kayak gitu. Iya. Tapi sempet kepikiran kayak mau batal gitu gak sih Kak, kayak aduh Enggak. nggak jadi deh face Kamu contouring, enggak. takut Tahu gitu. nggak kenapa? Karena sebelum operasi, gue tuh nggak pernah lihat gimana proses operasinya. Jadi nggak pernah cari tahu Gue ya? nggak tahu cari. Setelah gue operasi kan gue gabut tuh di Korea di hotel ya kan. Gue penasaran pas tuh kayak gimana. Pas gue liat grafiknya ya kan dikerobek, dikerok-kerok. Oh my god, gue langsung ngilu sehari. Jadi aku sebelum operasi tuh kenapa? Aku tuh nggak pernah cek Kak. Proses renovasi tuh gimana, proses face contouring gimana, double eye gue nggak pernah cek. Mungkin kalau cek jadi takut sih ya Kak. Iya, nggak usah cek. Jadi lebih lah berarti jangan nonton video ini dong. Nggak usah nonton grafik yang tahu kan yang 3D. Iya bener. Kalau ada gambar-gambarnya makin serem. Serem, gitu makin ya. takut. Apalagi eyelid kan dirobek, digini. Iya. Kalau dari teman-teman kakak sendiri nih ataupun orang-orang yang terdekat yang udah tahu Keluarga kakak juga mau lah. operasi gitu. Untuk teman-teman yang tahu awal duluan ngomongnya gimana? Pas udah tahu atau belum? Pas baru mau operasi. Basa-basi lah, ih ngapain, kamu kan udah cantik. Pret. Ah. Being nice and being realistic is two different things.
Tapi pas lihat hasilnya gimana jawabannya? Kok beda sekarang? Kayak panglim salting and everything above sih teksnya. Sekarang nggak ada yang tahu gue operasi kan. Kalau keluarga gimana? Kan pasti keluarga nggak tahu dong. Baru tahu aja setelah mama papa kakak tahu dong. My dad is nicer, ya kan. Tapi they didn't comment much about my old face sih. Udah lupa aja. Berarti untuk so far nih after surgery orang yang Banyak yang lupa muka lamaku. Tapi at the same time itu jadi sesuatu yang enak gak sih Kak? Jadi kayak orang-orang gak terlalu komen yang negatif-negatif, Kakak jadi gak kepikiran. I feel like awal-awal pas lagi bengkak kan, udah kayak Shrek gue mah tuh udah Shrek, udah warna muka gue ada warna ungu, warna hijau, warna biru, udah kuning, udah warna-warni muka gue tuh. Terus temen orang-orang pada bilang cantikan dulu, cantikan dulu. Iya karena masih bengkak. Iya, dan justru aku tuh malah kebawa emosi di mana kayak gue latih foto-foto lama. Ih ngapain sih operasi, padahal dulu udah cantik loh, padahal tuh edit kan. Jadi gue latihin foto-foto yang gue kayak ya self imposter syndrome segala macam kayak ya udah. Tapi emang post operation depression is real. Karena memang you nggak bisa kemana-mana, you feel shame juga, kamu nggak bisa makeup, nggak bisa apa-apa, dan memang bengkak itu for my case tuh jelek banget. Berarti ada momen kayak paniknya banget gitu dong. Ada kayak aduh ini kalau nggak balik lagi gimana ya, kayak iya awalnya sempet nyesel kayak aduh cantikan dulu, tapi setelah udah kempes enggak, cantikan sekarang. proses ya. Kalau selama mengalami kayak sedih-sedihnya itu apa aja sih Kak yang Kakak alamin? Terus gimana cara akhirnya mulai happy lagi, mulai baik lagi gitu? Sedihnya pasti kayak kelaparan sih. Lapar ya. Pasti tak happy ya. Lapar banget, gue tuh kayak pengen makanan, kayak aduh pengen ngunyah, pengen keluar, pengen apa, dan you cannot do crazy things ya kan. Aku pengen do crazy sport juga gak bisa. Tapi overall tuh lebih ke negative thinking. Ya kan. So how I do it is by cari aktivitas lain. Bener-bener kayak ya bukan beresin kamar sih, lebih beresin hidup gitu. So I'll take more courses, I'll talk to teman-teman yang emang deket, emang supportive, ngerti gak sih? You need to have like a support system before or after you enter this operasi. Kalau misalnya nih Kak, orang-orang yang mungkin gak kenal Kakak ataupun baru kenalan gitu ya, itu kira-kira ada gak sih yang nyadar kayak lu OP atau enggak? Atau kayak enggak, saking naturalnya. Ada satu orang, anak Bintaro. Dia tiba-tiba bilang, kok kamu tahu aku OP karena your face structure tuh kayak ini tuh ke depan, ini tuh ketarik, nggak natural katanya. Tapi other than that nobody guess. Terus ada gak sih orang yang sebelumnya mungkin kayak gak suka kayak atau kayak ngapain sih lu OP gitu-gitu, tapi malah Setelah lihat pas lihat hasilnya minta rekomendasi. Emak gua. Iya udah tentang aja. Anaknya udah aman di Korea sama kita, tante juga pasti aman sama kita. Dia dari kemarin tuh pengen banget yang facelift. Facelift. Cuma kata orang habis facelift turun lagi kan. Tergantung Kak. Kalau misalnya mamanya mungkin suka kayak olahraga yang berat atau lari itu mungkin cepat lagi. Cuma intinya facelift itu kayak sesuai urutan kayak bertambah umur aja gitu. Misalnya dari ya 55 gitu. Terus di facelift jadi katakan 45. berapa? 45. Ya pas nanti akan aging lagi pasti. Ya jadi tambah setahun dari 45 itu ke 46, 47 kayak gitu. Jadi akan tetap aging. Cuma kalau di Korea kan bukan kulitnya doang sekarang yang udah ditarik, tapi kayak jaringan-jaringan lebih aja. Jadi kayak mungkin kakak bisa search facelift. Jangan nanti kakak ngomongin mama kakak surgery. Justru anak-anak muda di Cina lagi tahu kan video-videonya tuh itu lagi trending banget facelift. Nah balik lagi nih sebelum operasi, berarti kan tadi kakak udah banyak melakukan treatment lah ya, kayak botox segala macem. Nah dari serangkaian treatment yang pernah kakak coba, ada gak sih kayak kenapa ya gue ngelakuin ini kayak gak cocok deh buat gue sebenarnya, kenapa ya gue botox terus misalnya gitu? Banyak. Oh my god, itu habis dulu tuh gara-gara testing trial. Tapi menurut gue yang paling majreng, paling zong ya kan, itu tahun lalu gue habisin laser 40 juta lebih. Buat apa? Jadi buat kaki itu 18 juta, laser bekas luka ya. Bekas luka kaki itu 18 juta. Terus buat muka itu 20 juta lebih. Di luar Rejuve ya kan. Long story short, aku udah mulai laser terus tahun lalu tuh 40 juta. Tahun lalu beda lagi.
Long story short, aku tuh mulai laser tuh dari 2023 karena memang ada hyperpigmentation sama dark spot. Cuma the thing is dari umur 18 sampai 25 your skin is gonna keep producing more oil, it's gonna produce more jerawat, more spots ya kan. Jadi kalau kamu mau laser itu disuggest umur 26. Karena that's when your skin itu udah mulai slow down and bekas-bekas itu kamu udah sekali laser udah nggak numbuh lagi. Kalau misalnya udah operasi ada nggak sih memang treatment yang tetap kamu harus keep gitu untuk maintain si surgery-nya? I feel like weekly facial karena di hidung ini kan sebenarnya one thing aku kaget itu is actually pori-pori di hidung. Oke. Blackheads-nya banyak banget. Apalagi kalau udah hidung baru kan kamu gini nggak bisa frame betul, kan betul, dong, betul, nggak bisa betul. der gitu. Jadi lebih ke weekly, nggak sih aku nggak weekly facial beberapa minggu sekali and pijat. Oke. Aku sekarang pecinta pijet limpatik karena kayak ya udah ini tinggal di drain aja kan kayak Oke. bengkak-bengkak gitu di muka. Oke, mungkin kita juga boleh untuk buat nih section baru kali ya, Yes. kecil-kecilan. Langsung kita minta editor kita edit kali ya. Betul, cheat, Section, edit cheat. section ini namanya Hot Take Beauty and Surgery. Iya. Oke, mungkin hot take yang pertama. Ini aku mau tahu nanti kita sharing-sharing Oke, juga kita kali jawab ya. juga ya, oke. Kayak setuju atau nggak setuju mungkin. Apa tuh? Yang pertama adalah daripada treatment berkali-kali langsung aja operasi. Setuju. Setuju. Lebih hemat dan rupiah tuh melemah ya guys. Gue OP tahun lalu tuh lebih murah daripada tahun ini. Facts. Iya, betul. Bahan bakar juga lebih murah tahun lalu daripada tahun ini. Bener. Facts. Bener lagi. Salah siapa? Kan. Botox yang lu pakai setiap berapa bulan itu juga bakal lebih murah tahun Bener. lalu daripada tahun ini. Bener. Tadi yang bilang gak setuju tapi pas disebut rupiah melemah Iya, iya. Oke, setuju. setuju. Iya. Setuju. Daripada Aku ntar juga makin setuju. melemah lagi kan, walaupun jangan sampai. Jangan sampai. Aku juga setuju. Udah pasrah sih aku. Oke, hot take yang kedua. Orang takut banget lagi ntar ada yang komen kayak orang yang operasi plastik berarti dia nggak percaya diri. Setuju nggak kak? Yang komen lebih gak pede sih. Kalau Laras gimana? Aku nggak setuju sih, karena bisa aja pingin mempercantik diri bukan karena insecurity sometimes. Lebih ke gak satisfied. Iya, Ngerti nggak nggak percaya sih? diri tuh kayak You apa need to ya? have it to feel good about yourself. iya Ngerti nggak sih? Kayak kamu very tau- negatif gitu kalau Justru aku merasa kayak orang yang OP itu adalah orang yang bulatkan keputusan mereka, nggak labil. Kayak ya udah OP enggak gitu. And other than that tuh lebih, ya it's for you at the end of the day. Yang cakep kan juga kamu. kalau kamu Kurang memuaskan ya jawabannya ya. Aku setuju lagi. Soalnya bagi aku kayak aku mau operasi karena aku nggak pede sama diriku sendiri. masa? Iya. Butuh nggak gitu? Gak tau, aku kayak gak pede karena aku gak punya hidung pertama kan. I mean ada hidungnya tapi kan Ada, nggak- manis. nggak gitu. Terus kayak kalau bisa full body liposuction dalam sehari ku itu berdarah-darah full sih. body liposuction sih. Iya. Oke, hot take yang ketiga, hasil operasi yang terlalu natural itu berarti perubahannya nggak kelihatan, jadi kayak negatif gitu kalau terlalu natural. I think depends on their expectation. Sebenarnya back again, kalau emang mau yang natural ya natural aja. Kalau emang mau yang heboh aja berat gitu, ya heboh aja berat. Iya, benar-benar. Iya, kayak like justru yang setauku yang kata natural banget tuh justru yang susah. Iya. Kalau aku gak setuju sih, karena emang bener kayak ada sama kayak ada Kamu orang cari yang- aman ya dari tadi kamu karena dia iya kamu iya. Enggak, karena aku emang kalau misalnya mau operasi ya aku pengennya yang natural sih. Oke. Karena muka aku kan kayak begini ya. Kalau tiba-tiba hidung aku kayak Pinocchio yang tinggi banget tiba-tiba bule, ya gue orang Indo campur bule kan janggal gitu, jujur janggal gitu loh. Aduh, kalau kakak gimana? Hasil operasi kalau natural perubahannya gak kelihatan ya. Iya. Nanggung sih. Nanggung. Tapi soalnya jujur kayak waktu udah sisi nanggung lu bayar mahal-mahal ya iya, kan. You wanna feel your makanya. money. Apalagi ke Korea 7 jam cuy. Kayak Capek buat lihat lagi. kayak orang gak tahu kayak Perjuangan gua nih. cuma gitu doang. Iya. Gak harus sampai gak natural tapi yang Iya. penting kelihatan perubahannya. Iya, kalau nggak mah kayak buang-buang duit. Iya makanya. Hot take yang keempat kayaknya mungkin aku tahu sih jawabannya. Kak tadi. Apa nih? Kalau keluarga nggak ngizinin lebih baik operasi diem-diem. Iyalah.
Kan mereka nggak izinin. Emangnya butuh izin? Ditanya balik guys, emang butuh izin? Iya sih, I benar feel like sih. when I see my friend ya kan, kayak mereka tuh takut banget sama orang tuanya. Teman- I don't understand why. Kayak for example, gue mau kuliah nggak kuliah atau nggak, misal memutuskan untuk lanjutkan edukasi atau enggak, I don't need my parents' approval. To date someone, I don't need my parents' approval. To go somewhere, do something, it's my life, my choice. Ngerti nggak sih? Ngerti. What my parents say is their opinion, bukan realitas gue. Ngerti gak sih? Kalau Laras gimana nih? Kalau aku sih jujur aku butuh parents approval karena uangnya di parents, iya, gitu. Jadi kayak ya udah deh masih butuh. Ya udah ajak aja bareng. Kayaknya aku juga butuh restu deh. Kenapa sih anak-anak masih butuh? Sorry. Padahal dia udah sesepuh kita loh. Iya tapi Iya loh sayang. aku tuh kayak udah aku tuh kayak bis kayak papa doa ibu gitu. Jadi kayak iya. Bis doa bis. ibu. Ini lawakannya emang agak 30 tahun ke atas umurnya. Bis Beauty and the Beast Bukan. Kak. Oh iya. Bus. Iya, Kayak iya. bus doa ibu gitu. Jadi aku apa-apa kayak harus kulonwon mah boleh enggak Oh iya. gitu. Kalau kebiasaan enggak, aja takutnya sih. di Rukiah. Oh iya gitu. benar. Enggak sih, lebih ke kebiasaan aja kayak apa-apa dari kecil kayak boleh enggak. Jadi kayak mau udah tua sekarang masih tetap nanya dulu apa-apa. Tapi kalau gak dibolehin masih tetap. Berat sih. Jadi kayak kalau nggak dibolehin tuh So you still carry the guilt. iya. Astaga, kasihan banget. Oke. Last hot take nih. Yes. Boleh gak sih Kak kasih tahu opini Kakak, apakah operasi plastik bikin ketagihan? Jadi pengen Iya lagi. Setuju ya? I feel like bukan ketagihan, tapi kayak ibaratnya kayak anjir nih, ini analogi yang jelek. Ibaratnya kamu sekalinya selingkuh, lu mau selingkuh terus. Oh. Sekalian lu OP, lu pingin, karena you see for OP specifically itu kayak you see the instant result. Iya. Ngerti gak sih? Jadi kayak kamu 2 gini doang langsung berubah. Ya why not? Liposuction apalagi dulu lengan gue tuh dulu 32 cm Kak. Sekarang 21. Wow. Dalam waktu 2 jam. Dan pas gue bangun dari anestesi, lengan gue tuh kecil banget. Gue bilang, oh my god, haleluya. It's crazy. It's more bukan addicting, pingin di anestesi, dibius terus enggak. Tapi lebih kayak the instant result. And it's the possibility. Misal kalau gue besok pingin tambah muscle di lengan gue, tinggal pasang aja. Ngerti gak sih ibaratnya? Bener. Tapi back again, it's more about knowing what you need at the end of the day. Do you really need it or do you really want it? Kalau Kak Ano sendiri gimana? Setuju gak? Apakah kayak OP itu bikin pingin setuju terus? karena based on pengalaman, bukan pengalaman aku tapi kayak pengalaman teman-teman yang memang sudah operasi, mereka katanya lebih notice kayak hal-hal kecil jadinya di wajah mereka, di tubuh mereka. Jadi kayak udah bagus nih, apalagi kayak kalau mereka puas kayak ini juga kali ya jadi kayak banyak yang justru ketagihannya karena itu ya tadi kan hasilnya instan juga chasing kan. perfection Iya, lah. jadi lebih Tapi perfection itu kan dari apa yang mereka mikir atau asumsi, iya. ngerti gak sih? Betul. Kayak in reality gak apa yang you think pretty doesn't mean I think pretty juga. Iya, karena tapi pun kita hidup di mana udah banyak beauty standard ya. Jadi kan Standardized beauty standard. Iya. Dia udah standardized. standardized beauty standard. Kocak. Dan itu pun di setiap negara beda-beda ya kan. Iya. Di negara Indonesia berbeda, di negara Korea berbeda, di US juga beda gitu banget, ya. Kayak beda mungkin di US orang-orang masih suka yang BBL, kalau di Korea suka yang very skinny. Gitu. Di Indo yang ada yang implan Semok. semok bener. yang penting gede gitu ya. Iya. Ya lagi. Sangat-sangat beda-beda sih menurut aku. Tergantung target market ya. Ups. Nah, kalau dari kakak sendiri mungkin boleh gak sih kasih tips nih buat orang-orang yang pingin operasi tapi masih takut gitu mungkin sama omongan keluarga, orang-orang terdekat gitu. Omongan temen mungkin kayak dinyinyirin takut. Apa ya rekomenku buat orang yang takut surgery is basically find your trusted one lah. Kalau kamu gak ragu sama di Indo, ada negara lain. Kalau kamu takut bingung ke negara lain, always find an agent atau temen yang udah pernah kesana. For me personally, I pick Brown karena kayak a lot of my friends udah pernah sana. Dan emang kayak udah bolak-balik call dan segala macam. I think Brown juga bisa online call kan? Bisa banget. Untuk konsultasi segala macam and actually ambil sesuai porsi kamu. Tiap orang kan risk managementnya beda-beda. Jadi kalau if you kalian lebih nyaman buat cuman coba satu doang,
then go ahead. I feel like the most important part is like you managing your expectation sama you letting know the doctor your expectation. Itu sih ya gila. Emang berarti untuk operasi tuh nggak mudah, pasti banyak kan pertimbangannya, banyak yang persiapan juga. Betul. Kalau yang harus ada restu orang tua kayak kita berarti harus ngomong dulu, minta izin. Kenapa minta izin gitu ya. Tapi kalau kamu misalkan kakak kalau tiba-tiba operasi hidung nih, pulang-pulang ngeong, mama bakal marah nggak? Enggak Surat sih. dari kartu keluarga mungkin ya. Enggak mungkin deh, ketawa dulu. Belum pernah nyoba sih. Ketawa dulu enggak sih? Mungkin kayak nggak marah sih kayaknya, cuma kayak kenapa aja sih. So thank you so much Kak Nadia for having us. Makasih loh udah ngebantu ke My Venus. Semoga obrolan-obrolan kita tadi juga bisa buat teman-teman yang di rumah penasaran juga sama journey-nya Kak Nadia. Langsung penasaran langsung DM. Take action. Iya bener banget. Kalau kalian juga pengen ada pertanyaan-pertanyaan lain bisa komen, bisa Betul, DM kita betul, karena betul. kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaannya nanti di next episode. Betul. Jadi pokoknya semua jangan lupa. Gue ajarin formatnya. Nomor 1, apa price list A, B, C, D, E, F, G. Nomor 2, kirim foto kamu, gue butuh apa ini bestie. Ketiga, kapan availability sama gue mau konsultasi juga bisa atau enggak. Selesai. 3 step bitch. Simple. That's simple. Habis lu mikir sendiri, lu liatin kamu mau atau enggak, selesai. Iya. Jadi kalau kita udah kasih harganya tinggal dibikin lagi ya Betul. guys gitu. Thank you so much ya Kak Nadia udah main-main. So segitu aja dari kita. Mungkin buat teman-teman yang udah nonton, thank you so much. Jangan lupa untuk like, comment dan juga subscribe. Bye-bye. Bye.